ya. Komunitas yang saya ikuti pertama kali komunitas yang saya ikuti adalah IIBF, Indonesia Islamic Business Forum, ya. Indonesia Islamic Business Forum. Di situ saya yang awalnya saya hanya di belakang layar, ngoding terus kerjaannya, ngoding terus kerjaannya, lalu juga saya itu ya underground lah ya, underground. Ketika saya masuk komunitas itu, ketika masuk komunitas itu, saya merasa sombong ya waktu itu ya. Masuk komunitas itu juga dipaksa. Saya merasa sombong ini mah materinya gue tahu semua, gitu ya. Materinya gue mah tahu semua ini diajarin acaranya 2 hari atau 3 hari itu ya, 2 hari atau 3 hari ya, itu materinya alhamdulillah ngerti semua ya teman-teman, ngerti semua materi ya. Ketika saya awal bergabung di komunitas kan ada kayak seminar gitu, saya ikut seminar namanya How to be Debt Free, bagaimana bebas hutang. Saya bilang waktu itu saya nggak punya hutang kok, saya ikut-ikutan gini karena diajak sama teman saya ya, sedikit dipaksa akhirnya saya ini. Nah, di situ saya berkenalan sama banyak orang di situ. Saya berkenalan, ada yang bisnisnya sudah jalan, ada yang bisnisnya lagi nyungsep, ada yang punya hutang 10 miliar, ada yang punya hutang 20 miliar, ada yang punya hutang 5 miliar, ada yang baru bangun bisnis, ada yang ngumpul di situ semua. Ya, ngumpul di situ semua ya. Nah, ngumpul di situ semua yang awalnya saya hari pertama ini materi mah gancil banget, gampang banget, gue udah paham gitu loh ya. Karena gue itu saya berpikirnya seperti itu. Lalu akhirnya 3 hari mengikuti 3 hari mengikuti kelas tersebut. Alhamdulillah itu materi udah pernah saya lakukan semua, udah pernah saya lakukan semua, ya, udah pernah saya lakukan semua teman-teman ya. Ada satu ya semua 1% yang belum, 1% yang belum ya, 1% itu yang akhirnya saya diuji di 1% itu teman-teman ya. Nah, eh, hari pertama saya punya kenalan si A, hari kedua si B, hari ketiga si C. Akhirnya saya punya teman banyak, gitu ya. Lalu setelah saya ikut komunitas tersebut, dibentuk namanya mastermind. Dibentuk mastermind ya. Saya kebagian ber5 orang mastermind. Alhamdulillah sampai sekarang itu kita masih sering ngobrol-ngobrol, mastermindnya masih ada walaupun cuma tinggal ber3 orang ya. Dari ber5 orang itu bahkan nyaris cuma ber2 orang aja. Dan ada juga beberapa mastermind yang saya ikutin ya, teman-teman. Nah, bulan pertama setelah saya gabung komunitas ini, saya dapat ujian. Ujiannya apa? Benar-benar dicoba ya. Kebetulan ada kurang lebih 800 sampai 1000 customer kita ada dalam sebuah server. Ada dalam sebuah server dan servernya itu konslet, kebakar gitu ya. Backupnya juga di situ, di satu gedung itulah, di satu ini ya. Harusnya backupnya gedungnya beda ya teman-teman ya. Nah, backupnya di situ juga kebakar di situ. Kebetulan itu customer SEO, customer SEO ya teman-teman ya. Waktu itu saya agak sok-sokan karena kan kita dulu dari perusahaan provider, dari perusahaan provider internet dan yang paham banget server, paham banget server waktu itu. Dan waktu itu kita punya server sendiri, punya rak sendiri bahkan ya. Kita punya rak sendiri, keren. Kalau zaman sekarang dibilang, oh saya punya rak sendiri itu di ini, itu keren. Kalau saya mah sekarang dengerin, ah lo mah gaya-gayaan doang gitu ya. Nah, kita nggak make yang seperti itu sekarang ya. Nah, kita kena uji. Ujinya itu konslet sehingga ratusan customer itu teriak semua. Website mati 3 hari. Ketika 3 hari itu CS kami, customer support kami juga sudah tidak berkutik. Diomelin sama customer sekian banyak. Ya, diomelin semua. Akhirnya pada subuh hari, habis sholat subuh, nah saya ingat materi ada namanya daily accountability, to do list, sederhana ya materinya, to do list ya. Bikin to do list, lantas setelah itu ada materi eh, peluang dan solusi. Apa sorry, masalah dan peluang, masalah dan peluang, oke ya.
masalah dan peluang. Di situ saya diajarin waktu saya ikut seminar itu, dia kasih gambar lingkaran, dia tulis masalah. Kita lihat masalah itu gede banget ya. Kita lihat masalah itu gede banget karena dia cuma satu doang lingkarannya, nggak ada lingkaran lain. Gede banget. Lalu dia tulis masalah. Yang kedua, dia bikin lingkaran lebih gede lagi sampai 3 kali lipat dia tulis peluang. Saya teman-teman saya ambil kertas satu lembar, saya bikin lingkaran kecil, lingkaran agak gede lah, masalah. Lalu saya bikin lingkaran besar gitu ya. Lingkaran besar saya bikin peluang. Saya perhatikan pada subuh itu, wah ini masalahnya kecil dong, peluangnya gede. Apa yang harus saya lakukan? Cuman dari materi itu teman-teman ya, akhirnya saya bisa berpikir masalah itu biar saya hadapi dan kami berdua orang yang menghadapi masalah tersebut. Ada customer yang marah-marah kita layanin, ada customer yang ngajak berantem kita layanin yang mau berantem. Pokoknya semua kita layanin. Lalu peluang waktu itu karyawan saya ada 27 orang ya. 25 orang itu semua mengambil peluang. Semua eh, kita database banyak, kita banyak yang bisa kita olah, data itu kita banyak banget ya. Di situ kita semua bahu membahu yang tim yang ambil peluang ini. Jika kalian tidak ambil peluang ini, perusahaan kita tutup ya. Jika tidak ambil peluang ini perusahaan kita tutup dan kita semua jadi pengangguran ya. Jadi pengangguran dan masa ini akhirnya mereka akhirnya enggak mau dia itu bagian keuangan, mau dia itu bagian apapun semuanya jadi marketing. Datanya dibagi-bagi semuanya, hubungin, menelpon apa dan lain-lain. Teman-teman, alhamdulillah masalahnya selesai. Masalahnya selesai karena kita memberikan solusi kepada mereka dan teman-teman di saat itu omset tertinggi kami ya. Di saat itu terjadi omset tertinggi kami ya. Bayangin, ketika ada masalah omset tertinggi. Saya jadi ingat di materi itu juga di acara How to be Free IBF itu juga ya. Saya ingat begini teman-teman. Kita mempunyai filosofi burung burung elang. Burung elang itu dia akan bisa terbang tinggi, dia akan bisa terbang tinggi banget ketika dia menghadang badai. Sementara binatang-binatang lain ketika ada badai kabur. Kalau burung elang dia hadapi itu masalah, akhirnya dia terlontar tinggi. Saya ingat itu filosofi elang. Ya, akhirnya masalah selesai ya. Masalah selesai, customer kita kembali ini dan alhamdulillah customer yang pada saat itu sampai sekarang masih sama kita. Dari tahun berapa itu teman-teman ya? Ada yang dari tahun 2007 ya, ada yang tahun 2013 sampai sekarang masih customer itu bersama kami ya. Nah, teman-teman ya. Jadi dan sampai dan akhirnya ya karena komunitas ini akhirnya saya banyak punya saudara di seluruh Indonesia ya. Ketika saya ke Lampung punya teman di Lampung ya. Pokoknya ketika saya ada masalah dengan bisnis saya punya masalah dengan bisnis ini seperti ini, ada yang bisa bantu nggak, ngasih solusi nggak? Teman-teman ngasih solusi kalau masalahnya umum. Terus sharing ilmunya tuh gampang banget, enak banget gitu ya. Nah, di di IBF ini yang kerennya banget, yang akhirnya sampai sekarang saya jadikan komunitas utama saya. Walaupun saya itu adalah salah satu ketua umum di komunitas SEO Subuh, tapi IBF ini adalah saya jadikan komunitas utama saya. Karena apa? Di IBF ini ya teman-teman, sebelum kita ngomongin bisnis, harus ada pembentukan karakter. Ya, pembentukan karakter teman-teman ya, pembentukan karakter yang seperti apa? Sebelum lo ngomongin bisnis, urusan lo ya, urusan kamu dengan istrimu harus beres ya. Urusan kamu dengan istrimu harus beres ya, diridoi istri. Urusan kamu sama orang tuamu harus beres, jangan ya minta maaf sama orang tua. Urusan kamu dengan yang lain-lain ya, dengan manusia, sesama manusia itu harus beres semua. Disuruh selesaikan itu semua. Ketika itu selesai, baru kita ngomongin tentang strategi dunia, ya. Kita baru ngomongin tentang strategi dunia, gitu ya. Di IBF seperti itu. Ya, saya punya beberapa eh,
apa namanya beberapa slide yang kita mungkin nanti buka ya. Oke, yang paling menarik saya di IBF ini fundamentalnya ya. Fundamentalnya itu adalah kita mempunyai ini teman-teman, ada namanya 4 disiplin sukses. Hampir jarang komunitas yang punya seperti ini ya. 4 disiplin sukses. Jadi kita orang-orang IBF ya teman-teman ya, itu dia mempunyai disiplin. Yang disiplin ada 4 disiplin yang kami itu harus tanamkan di jiwa kami ya. Yang tujuannya nanti hidup dan bisnis kita itu akan berjalan asik-asik aja ketika ini disiplin ini kita jalankan ya. Yang pertama itu menjadi pembelajar terbaik ya. Ikut belajar dari yang gratis sampai yang bayar dan dipraktekin ya. Saya belajar finansial literasi teman-teman sampai 4 kali ikut kelas. Padahal materinya sama, bayarnya 3 juta, 4 juta, 5 juta itu sampai 4 kali. Pak, Bapak kan ada duit. Ya enggak juga pernah ya belajar pas lagi nggak ada duit tetap dipaksakan. Menjadi pembelajar yang terbaik ya. Melakukan kebaikan setiap hari. Dari bangun tidur ya ini prakteknya. Kita bangun, alhamdulillah bersyukur kita sudah dikasih hidup lagi. Lalu kita ingat orang-orang di sekeliling kita doakan orang-orang di sekeliling kita ketika bangun tidur dan kita doakan bahwa semoga Allah kasih hari-hari kita di hari ini semua berjalan lancar. Ya, kebaikan setiap hari mendoakan orang. Setelah itu ya sholat subuh atau melakukan kegiatan-kegiatan apa. Setelah itu kalau saya sekarang tuh ada Zoom subuh. Kalau nggak ada Zoom subuh kayaknya badannya nggak enak ya sharing ilmu ya. Jadi melakukan kebaikan setiap hari. Ya teman-teman pokoknya pikirkan kebaikan apa setiap hari. Nggak pakai uang aja, pakai menolong orang, pakai ini semua di IBF itu di kudu diharuskan ini adalah karakter. Ya karakter. Memimpin dengan keteladanan, memimpin dengan memberi contoh. Dengan memberi contoh ya. Meningkatkan takwa dari waktu ke waktu. Progresnya harus ini, hari ini seperti ini, besok seperti ini, harus dari waktu meningkatkan ya. Ini meningkatkan takwa dari waktu ke waktu, ya bisa juga meningkatkan omset dari waktu ke waktu gitu ya. Ini disiplin diri ya. Bentuk karakternya seperti ini ya. Oke, disiplin Muslim ya, bagi yang beragama Muslim ya. Di IBF ada nggak sih yang non Muslim? Banyak ya teman-teman ya. Ini ilmu umum sebenarnya ya. Oke ya, senantiasa bersabar. Nggak ada pengusaha yang sukses itu, nggak ada pengusaha yang sukses itu yang nggak orangnya nggak sabar, ya. Bahkan mereka itu gagal 100 kali, berhasil sekali. Yang sekali itu yang akhirnya langgeng. Karena apa? Yang 100 kali itu udah menjadi pengalamannya. Jangan bosan, senantiasa bersyukur. Gimana ceritanya kalau kita dari hari ke hari tidak ada bersyukur gitu, karena rezeki kita habis, ya, jiwa kita nggak tenang. Kalau bersyukur, alhamdulillah Allah kasih ini. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Bersyukur itu bukan hanya mengatakan alhamdulillah langsung ya diimplementasikan bersyukur dengan cara apa ya. Sesuai dengan ya ketika azan ya sholat gitu ya teman-teman. Ketika mempunyai sesuatu ya bersedekah gitu kan teman-teman. Lalu tadi yang berbuat baik setiap hari dan seterusnya dan seterusnya. Selalu kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis ya teman-teman? Bisnis itu terkadang kan kita nggak ngerti ini salah apa benar ya. Riba apa enggak gitu ya teman-teman ya. Riba itu di dunia kita sudah diperangi oleh Allah dan Rasulnya ya. Nah ini kita di sini ya teman-teman di titik terang ini kita Kamis Kamis sama Jumat itu kita ada kajian. Apa-apa produk yang mau kita launchingkan kita nanya ke Ustadz ya ini boleh nggak gitu loh. Kira-kira seperti apa kalau seandainya nggak boleh tapi ini kan bermanfaat banget gimana caranya boleh gitu kan. Nah itu kita ada konsultasi kembali ke situ semua, bukan apa kata kita, debatnya nggak ada dasar kan masalah ya. Ambil bagian membangun agama dan bangsa ya teman-teman. Ya apa yang kita kerjakan ini untuk bangsa ya teman-teman, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa kita. Disiplin Muslim ya. Disiplin bisnis. Nah, di sini ada disiplin bisnis apa menguasai pemasaran. Kita mau bisnis kok nggak ada ilmu pemasaran nih, kok nggak ngerti ya.
Ya, kita menguasai di IBF itu ada ilmu-ilmu pemasaran ada ya teman-teman. Ilmu-ilmu ada namanya 7 tingkat pemasaran, mulai dari creation sampai ke niche ya, sampai ke apa namanya scale up-nya ya, leverage gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ada ilmu. Terus menguasai cash flow ya. Menguasai cash flow sangat ini ya teman-teman ya. Sebuah perusahaan kalau awal-awal sih jualan aja deh awal-awal. Tapi ketika kita sudah ngomset harus menguasai cash flow. Ngerti membaca laporan keuangan. Pak, saya kan baru 10 juta ya. Karena baru 10 juta itu harus menguasai cash flow. Ya, harus menguasai, harus harus ngerti ya. Oh ini dikirain untung, terus nggak taunya cashnya nggak ada. Penjualan banyak, cashnya nggak ada, teman-teman ya. Oke, lalu berikutnya adalah memutuskan dengan intelektual, bukan dengan emosional ya. Bertanya kepada yang lebih ahli, jangan malu-malu teman-teman ya. Enggak semua orang ini, enggak ada semua orang yang serba bisa. Enggak ada semua orang yang serba bisa. Ya, semua orang mempunyai kelebihan ya. Pelajari kelebihan dari orang-orang yang ada di sekelilingmu menjadi ilmumu ya. Kelebihan mereka kita jadikan ilmu buat kita. Bayangkan kalau kita punya 1.000 orang teman-teman, artinya ilmu 1.000 orang masuk ke kita semua, wah kita itu makin keren ya, makin bisa memberi manfaat ya. Disiplin keuangan, bersedekah minimal 10% dari penghasilan, menabung minimal 10% dari penghasilan, hidup semurah mungkin. Di IBF ini ya, di IBF kalau kita ngumpul-ngumpul, kalau bisa ngumpulnya di warteg, aman buat ngobrol ya di warteg gitu ya teman-teman ya. Kalau bisa di rumahnya, ya di rumahnya aja ya. Jadi hidup semurah mungkin, bukan nggak punya uang. Banyak ya pengusaha IBF uangnya lumayan-lumayan banyak ya yang udah lama itu tapi hidup semurah mungkin. Disiplin keuangannya, berpikir investasi 10 jam dalam sebulan. Berpikir investasi gue mau ngapain? Apa yang harus gue lakukan? Ya, teman-teman ya. Nah, ini di IBF, ini dulu, ini beres dulu ini. Ya. Lalu setelah itu ada 13 behavior ya. 13 behavior ini teman-teman kita di IBF itu kita diajarkan mempunyai perilaku seperti ini ya. Berbicara terus terang, apa adanya, nggak ditutup-tutupin, ya nggak ditutup-tutupin ya. Ya, lalu setelah itu menunjukkan sikap menghargai dan peduli. Peduli ketika orang minta tolong sama kita atau orang nggak minta tolong pun kita harus peduli ya sama orang di sekitar kita ya, menghargai dan peduli ini ya. Lalu ada create transparansi, transparan dan otentik ya. Mau memperbaiki diri ketika tahu salah ya, ketika tahu salah yang ngikut gitu, mau memperbaiki diri, jangan ngeyel gue paling benar gitu kan. Menunjukkan loyalitas, memberikan hasil. Jangan sampai jangan sampai kita ikut komunitas itu malah bikin berantem suami istri, ya. Jangan sampai kita ikut komunitas bikin dagangan kita makin mundur, makin tidak ngomset, ya. Memberikan hasil ya, memberikan hasil apapun yang kita kerjakan itu ada hasilnya. Selalu lebih baik, ya. Artinya ini ya selalu lebih baik ya, menggunakan kenyataan, mengungkapkan kenyataan. Ini loh ya, kenyataannya diungkapkan saja. Jika ya kamu melakukan seperti ini akan terjadi seperti seperti ini. Ya kamu itu telah melakukan pelanggaran ini, ya ini tolong kamu rubah. Jika tidak ya kamu tak keluarin aja. Jika enggak kamu tak keluarin aja gitu ya, karena aturan harus seperti ini gitu kan. Memperjelas apa yang diharapkan. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman punya cita-cita, saya mengharapkan 5 tahun lagi akan ada 50 lantai gedung marketplace kota seluruh di Jalan TB Simatupang ya. Kita perjelas langkahnya seperti apa, clarify ya. Practice accountability, menerapkan sikap bertanggung jawab ya, mendengarkan terlebih dahulu, menjaga komitmen dan memperluas kepercayaan ya. Ini untuk apa? Untuk 13 behaviornya ya. Sengaja ini sebelum teman-teman kami undang ke acara kami di tanggal 26 ya. Ini harus paham dulu ya. Ini IBF dan ternyata teman-teman, ketiga ketika empat ya
empat disiplin sukses, 13 behavior kita lakukan, itu nggak perlu banyak strategi macam-macam. Bisnis kita jalan, teman-teman. Ya, ini sudah banyak testimoninya. Bisnis kita jalan, ya. Ya, ini sering menjadi istilah di kami di IBF itu kan ada orang yang ngomongin strategi terus gitu kan. Ininya lupa, naik sebentar nyungsep, naik lagi nyungsep lagi. Ini nyukup habis terus. Tapi ketika ini kita benahi ya masalah karakter kita benahi, itu bisnisnya cepet banget ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.